Dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat yaitu Benny Kaharman terang-terangan menyindir Jokowi ya soal polemik ijazah, di mana ya katanya yaitu temennya Asrul Sani tersandung kasus ijazah palsu. Tetapi ya di sini Asrul Sani langsung memperlihatkan ijazahnya ke publik. Nah, seharusnya Jokowi itu meniru seperti yaitu Asrul Sani yang dituding juga ijazah palsu. Karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak, bisa. Ada juga saya tahu yang ya bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Biasanya palsu ya Pak. Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Asrul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak, untuk mengejar itu tadi Pak, untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa, dan ada yang membeli itu. Beli yang palsu, beli yang asli dong. Beli Pak. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh Ahmad Khodinudin. Harusnya Jokowi tiru Asrul Sani, buktikan ijazahnya asli. Hari ini baru saja kita saksikan Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Asrul Sani ya diterpa juga ijazah palsu, tapi hari ini beliau dengan gentleman sebagai seorang negarawan menjelaskan langsung pada publik, menunjukkan ijazahnya, berikut lampiran dokumen pendukung sambil menjelaskan kronologis perolehan ijazah itu secara runtut, sistematis, dan make sense bagi publik. Jadi maksud Anda? Dan akhirnya hal itu melegakan publik dan selesai urusan dari ijazah palsu yang gaduh di kasus Pak Asrul Sani. Saya kira sebenarnya kalau Saudara Joko Widodo mau mengambil langkah yang sudah ditempuh Pak Asrul Sani, tidak perlu tuh ada tadi paparan sampai 9 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Emang bener beda ya. Kalau orang berpendidikan asli ya, cara menyikapi tuduhan itu mereka tuh gentle. Ya, seperti Asrul Sani ini ketika dituduh mempunyai ijazah palsu, khususnya di yang S3 ya, dia langsung menunjukkan ijazahnya. Bahkan lengkap dengan transkrip nilai, juga beberapa foto yang berada di Polandia Warsawa sana gitu kan. Ini seperti itu. Bahkan saat penobatan atau wisuda di Warsawa sana itu juga dihadiri oleh Dubes RI saat itu, Anita Lydia Luhulima. Itu seperti itu. Padahal ini termasuk orang dekatnya Jokowi ini, Asrul Sani ini. Bahkan istrinya Asrul Sani ini, Sukma Violeta, satu-satunya wanita yang menjadi anggota komisi yudisial. Dan saat itu juga istrinya Asrul Sani itu juga diberi penghargaan Bintang Mahaputra oleh Jokowi ini. Tapi itulah bedanya ya, kalau sifat kenegarawan, orang-orang berpendidikan, cara menyikapi tuduhan itu mereka tuh tidak berusaha tidak ngamuk dan segala macam, enggak. Jadi begitu. Beda halnya dengan Jokowi ya, ketika dituduh ijazah palsu gitu kan, tidak langsung menunjukkan ijazahnya, malah bawa pengacara, bawa penjilat, bawa buzzer. Begitu juga yang melakukan penelitian ijazahnya itu malah dituduh pencemaran nama baik, dilaporkan polisi. Jadi begitu. Jadi memang sudah jelas ya, kalau orang berpendidikan sama tidak berpendidikan itu cara menyikapi sesuatu hal tuduhan itu memang benar-benar beda ya. Kalau si Asrul Sani ini memang sifatnya elegan banget. Dia langsung menunjukkan semua apa yang dipunya, semua ada apa dituduhkan itu langsung ditunjukkan di publik ya, langsung ditunjukkan di publik, di wartawan, segala macam media. Dan akhirnya apa? Masalah itu selesai.
Nah, sekarang ini Jokowi ya dengan alasan malah istirahat lah sampai tahun 2007 ya. Jadi gitu. Semenjak ada tuduhan ijazah palsu, dari mulai dia tuh sehat, sakit, korengan, kudis, kurap, sampai sakit lagi, perawatan lagi, sampai sakit lagi, perawatan lagi, nggak kelar-kelar. Emang bener tengi ini emang nih ya Jokowi tengi banget orangnya. aduh, ngamplas loh. Padahal kalau kita lihat polemik ijazah ini cukup gampang, tetapi Jokowi sendiri ya memperumit masalah ijazah palsu ini sampai harus melaporkan Roy Suryo, yaitu pencemaran nama baik, ke Polda Metro Jaya, memakan begitu banyak korban sebelumnya, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, sehingga netizen menduga memang ijazah Jokowi ini palsu ya. Kalau tidak palsu mungkin udah dari dulu diperlihatkan di depan publik dan diperiksa atau diteliti oleh yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Menurut saya kita ini sudah lama sekali debat seperti ini yang membuat kita jadi orang bodoh semua, ya, involutif. Padahal masalahnya kan gampang sekali. Ya, hadirkan yang asli, yang analognya, kasih ke 10, 20, 30 orang ahli, lalu kemudian kumpul kembali dan kemudian kita lihat bagaimana hasil mereka. Kan yang kita ributkan ini sesuatu yang tidak pernah mau ditampilkan ke publik, itu satu. Nah, sekarang saya tanya kalian ya, kalian pengen melihat seseorang itu cantik atau cakep, tapi cuma fotonya doang. Mana yang kalian lebih puas? Lihat fotonya atau lihat langsung orangnya? Langsung kan? Kadang-kadang foto itu bisa juga ada filternya dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah tidak pernah mau diperlihatkan, itu satu ya. Yang kedua, ini adalah contesting pendapat, opinion. Karena contesting opinion itu, karena itu harus diberikan kesempatan kedua belah pihak secara fair untuk membuktikan. Itulah sebabnya saya dalam kesempatan ini dalam tanda kutip memuji Polda Metro Jaya yang tidak menahan tersangka. Mereka itu bukan maling ayam, bukan koruptor, tetapi orang yang punya pendapat yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi. Mereka berpendapat setelah melakukan penelitian dan kemudian dibukukan dalam Jokowi White Paper, berkesimpulan bahwa ijazahnya itu 99,9% palsu. Kalau kita bicara mengenai angka, itu kan angka yang hampir absolut. Kenapa tidak 100%? Karena hanya milik Allah Subhanahu wa taala kan 100%. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang berani sekali mengatakan hal tersebut, pasti ada apa-apanya. Nggak mungkin seorang Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian respon segila itu untuk menyatakan di ruang publik bahwa ijazah itu 99,9% adalah palsu, ya. Dan basis dia untuk melakukan penelitian apa? Basisnya adalah ijazah yang selama ini beredar, yaitu yang Pak Jokowi pakai kacamata dan lain sebagainya, yang sudah terkonfirmasi dari KPU Nasional, KPU DKI, dan KPU Solo bahwa itulah ijazah yang digunakan untuk nominasi sebagai wali kota, gubernur, dan kemudian presiden. Karena masalahnya adalah ijazah itu bermasalah kalau dia digunakan di dalam suatu kegiatan khusus. Ketika ada kandidasi untuk pemilihan pejabat publik tersebut, maka dokumen itu open to public. Siapapun dapat menilainya, siapapun dapat menelitinya tanpa harus minta get permission dari orang yang bersangkutan, karena dia sudah menjadi dokumen publik yang tidak lagi dikecualikan sebagai dokumen privat. Jadi siapapun bisa. Nah, makanya ketika misalnya pemeriksaan saya lihat berkutar soal apakah iya seorang Dr. Tifa memiliki kapasitas ilmiah untuk menguji, apakah iya Rismon memiliki kapasitas ilmiah menguji, saya mengatakan under the constitutions, Undang-Undang Dasar 1945, jangankan melakukan penelitian, berpendapat pun kita dilindungi. Makanya saya ulangi, ya, itulah kalau kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, kita sudah letakkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, bukan menurut KUHP. Kenapa begitu? Karena secara sadar the founding parents kita, atau katakanlah yang mengubah konstitusi, memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia dari DUHAM, dari ICCPR dan lain sebagainya, betul-betul ingin melindungi demokrasi, kedaulatan rakyat tersebut dengan memberikan hak-hak konstitusional. Salah satunya adalah hak untuk memberikan pendapat, menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak untuk mendapatkan informasi, menggali informasi, mengolah informasi, mendistribusikan informasi dan lain sebagainya. Selesai hak itu. Maksud boleh nggak saya bertanya? Sebentar Pak bro, sebentar. Hukum pidana itu perlu atau tidak? Sebentar bro, sebentar. Ya, itu aja pertanyaan saya. Nah, kalau di negara-negara yang demokrasinya matures, maju, apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam
fora publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua, muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan semuanya, press conference, berani dia menghadapi. Sudahlah kawan, kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, pasti there must be something wrong kan? Itu sama saja dengan seorang suami ditanya sama istrinya, kemana ribut dia. Padahal pertanyaannya sederhana, tapi muter-muter ke sana kemari. Ditanya ijazah, kamu nggak percaya kalau ijazah saya asli dan lain sebagainya. Jadi kita lama sekali. Dan pendekatan kita adalah pendekatan untuk mengorbankan orang. Tadi dikatakan yang namanya hukum pidana itu kan ultimum remedium. Harusnya pendekatan terakhir. Bagaimana seorang 10 tahun berkuasa tiba-tiba melodramatik, sakit hati jiwanya, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai autoimun karena dituduh ijazahnya palsu. Kok melodramatik banget gitu loh kalau seandainya dikesankan bahwa selama ini terluka dan lain sebagainya. Saya dihina dan lain sebagainya, dikatain dikatain anjing dan lain sebagainya, biasa aja. Karena saya merasa apa yang salah dari saya? Oh, Anda ingin mempermasalahkan apa? Ya saya tunjukkan ijazah saya. Saya tunjukkan ijazah saya. Apa yang mau kan prinsipnya adalah kalau kita mau bicara tentang yang namanya good governance, clean government, transparansi, partisipasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan good governance secara keseluruhan, demokrasi, konstitusi dan lain sebagainya. Yang ini kan hal yang biasa saja dalam lintasan, apalagi sekarang era media sosial. Nah, kok jadi ribet bagi kita, oke? Ya. Nah, saya balik lagi, karena mereka bukan maling, mereka bukan bromocora, mereka adalah para peneliti yang mau dikriminalisasi. Para peneliti yang mau dikriminalisasi? Iya. Anda garis bawah itu ya? Iya. Mereka para peneliti yang mau dikriminalisasi. Maka menurut saya ada equal treatment ketika mereka tidak ditahan. Kenapa? Dengan demikian mereka paling tidak, walaupun kadang-kadang perspektifnya tidak balance gitu ya, paling tidak mereka punya kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika memang harus menghadapi dakwaan itu. Tapi mereka sekarang sedang cooling down dulu. Iya, cooling down, tapi mereka tetap menyiapkan materi. Bahan. Tapi di media mereka menahan diri. Enggak juga ya. Sekarang ada di CNN. Bro, sebentar bro. Nah, karena itu menurut saya itu equal jadinya. Saya berharap bahwa saya setuju dengan Sugeng Santoso tadi. Jangan ditahan sampai kemudian prosesnya berakhir. Tapi alangkah lebih baik lagi kan. Ini kan kalau pendekatan pidana kan Anda kok pengennya menghukum orang semua sih? Emang nggak bisa yang namanya restoratif justice. Memang tidak bisa sebuah kasus pidana itu sebenarnya nothing no case. Tapi kalau untuk resto harus permintaan tersangka tuh. Sebentar dulu, ini kan saya bicara tentang umum kan, ya kan, bicara tentang konsep umum gitu. Nah, apa nggak bisa kita sebagai bangsa kemudian kita menyelesaikan? Cuma menyelesaikan itu di atas kebenaran, bukan di atas kompromi. Nah, kebenaran itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Kan itu harus dijawab dulu. Jadi misalnya begini, kalau kita pakai mekanisme hukumnya, kan sudah jelas tuh. Harusnya Pak Mahfud ngomong, Pak Jimli ngomong, Susnodo Aji ngomong, tidak bisa ditersangkakan dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik sebelum ijazahnya dibuktikan. Kalau seandainya Anda mau bicara tentang proses pidana, dibuktikan di pengadilan. Iya, karena Anda kan imbangannya proses pidana. Kecuali kalau Anda cuma omong-omong doang. Kalau omong-omong ngapain kita pakai proses pengadilan? Tapi karena Anda ingin mempidanakan seseorang, maka harus ada pembuktian bahwa ijazah itu asli atau palsu based on putusan pengadilan. Makanya Pak Jimli termasuk orang yang mendorong. Kalau kita membuktikan ijazah dengan cara mendudukkan Roy Suryo sebagai pesakitan, Dr. Tipa sebagai pesakitan, atau dibalik Jokowi sebagai pesakitan, maka yang terjadi adalah kita menyasar manusianya dulu sebelum membuktikan barangnya asli atau palsu. Sekarang, kenapa kita nggak selesaikan ini? Kalau memang benar-benar jantan dalam tanda kutip, ya kan? Ada fora yang bisa menyelesaikan ini. Sayangnya, unfortunately, semua pengadilan menghindar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Sleman menghindar, mengatakan kami tak berwenang. Bukan berarti tidak terbukti, bukan itu skor-skoran. Dia melakukan yang namanya menahan diri, tidak mau melakukan sebuah ekspansi di dalam kewenangannya. Nah, lalu Pak Jimli bilang, kenapa nggak dibalikan Petun? Nanti Petun ngomong, lewat bro 90 hari. Sama, dia menahan diri juga. Karena itu harus ada breakthrough harusnya. Tetapi breakthrough itu harus tidak mendudukan orang sebagai pesakitan. Sehingga secara objektif dia sama-sama bisa membuktikan. Kalau satu pesakitan, satu tidak,
maka itu tidak adil, sudah unequal treatment. Jadi menurut Anda kasus ini seharusnya tidak bisa dilanjutkan? Iya, karena belum ada pembuktian pengadilan apakah ijazah itu asli atau tidak? Iya, that's right. Karena kita bicara itu tentang imbangannya pengadilan. Kalau imbangannya pengadilan, maka ada pengadilan sebelumnya. Kecuali omong-omong doang, berdebat 5 hari 5 malam, wow, dan lain sebagainya. Tapi barang itu ini saya mau tanya. Mana sih ijazah? Saya mau tanya, Pak. Coba saya lihat mana ijazah aslinya. Mau nanya, silakan. Silakan. Forum pengadilan mana yang bisa dan berwenang membuktikan untuk menyatakan, bukan membuktikan dulu, menyatakan asli atau tidak, menyatakan dalam putusannya, ya, sebelum forum pidana sebelum forum pidana nih, forum apa? Kan tadi Bang Refli mengutip ya. Saya jawab. Tunggu dulu, kekuasaan negara kan dijalankan menurut undang-undang. Nah, undang itu kan kemudian ada tentang dalam sistem hukum kita, sistem hukum peradilan pidana kita. Tolong dijawab. Ya, dalam jawab, forum apa ya? Oke. Jadi ya, kalau kita bicara mengenai sifat pengadilan itu, ya, ada yang kemudian dia judicial activism. Judicial activism itu adalah berusaha mencari terobosan-terobosan dari aturan-aturan formal. Itu kan MK dan sebentar dulu. MK dan MA ya. Iya, itu prinsip bro. Judicial activism atau judicial restraint. Nah, inti dari pengadilan itu adalah dua: memberikan kepastian keadilan di satu sisi, dan di sisi lain adalah dia harus menjadi problem solver. Jadi nggak bisa dia kemudian ada kasus yang menggantung tapi tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan manapun. Kalau terlalu teoritik ya. Dulu bro, saya menyelesaikan ini secara teoritik. Pak Mahfud waktu 2008 membongkar maklar kasus waktu itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Judicial activism. Pak Mahfud waktu 2008 MK membongkar maklar kasus waktu itu. Di MK waktu itu yang rekaman cicaklan buaya itu dibuka, itu nggak ada relevansinya sesungguhnya. Tapi karena untuk mencari penyelesaian, dia lakukan itu sebagai judicial activism. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Pengadilan Negeri Solo itu kemarin berani untuk maju sedikit saja, sebenarnya tidak terlalu judicial activism, dia kemudian sampai pada tahap pembuktian dan dia tidak mengatakan kami tak berwenang, ngapain dia melakukan suruh negosiasi dan lain sebagainya, tiba-tiba ujungnya mengatakan kami tak berwenang, bilang aja dari awal mestinya, ya kan? Kenapa? Karena tadi balik tidak bisa hukum pidana saja, kita melihat konstruk sosial politik yang ada. Emang ada hakim yang berani utak-atik itu saat ini? Kan itu bro. Jadi kalau kita bicara dan pidana nggak selesai kita, karena nggak akan pernah bisa menyelesaikan secara komprehensif. Karena Anda seperti gajah, orang buta lihat gajah, wah ini gajah ini ketelinganya ternyata segini dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dimensi dari kasus ini adalah dimensi sosial politik dan lain sebagainya yang jauh lebih menonjol ketimbang masalah hukumnya sendiri yang pada pembuktiannya gampang sekali. Kita bicara mengenai suatu bangunan struktur kekuasaan yang akan hancur kalau ini kemudian terbukti. Ada pertanyaan lagi, silakan. Pada akhirnya kita masuk pada episode atau tahap yang paling bikin frustrasi pada Pak Jokowi, karena dia harus akhirnya menghadap pengadilan untuk menuntut secara verbal bisa dia sendiri, bisa lewat pengacaranya, tetapi verbal pada bangsa ini, itu maksudnya tuh. Jadi Pak Jokowi harus mengucapkan secara verbal pada bangsa ini tentang status ijazahnya tuh. Ini bukan soal hukum acara di pengadilan, ini adalah pertanyaan warga negara yang bertahun-tahun tidak dijawab oleh kepala negara dan akhirnya masuk pengadilan. Itu duduk perkaranya tuh. Jadi saya melihat bahwa apapun Pak Jokowi akan terseret panjang karena dia adalah kepala negara. Dia bukan sekedar mantan presiden, tetapi dia mewakili satu tradisi bahwa kepala negara tidak boleh mempersoalkan pertanyaan warga negara. Bahwa orang akan bilang, ya kan dia sekarang bukan lagi kepala negara. Iya, tetapi lokus dan tempus deliktinya terjadi ketika dia menjadi pejabat publik tuh. Jadi urut-urutan peristiwanya adalah pertama, gugatan terhadap ijazah Jokowi muncul karena dia ada dalam jabatan publik, maka ijazah itu bukan lagi milik privat tapi milik publik. Itu dasarnya tuh. Yang kedua, dipermainkannya emosi dan psikologi publik oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa dia kejam, hendak menghukum orang itu. Kalau memang dia dari awal tahu bahwa dia asli, ya ditunjukin aja kan supaya nggak ada penghukuman tuh. Nah sekarang setelah kasus ini beredar dan berkelindan dengan kasusnya Gibran yang juga dituduh sebagai pemilik ijazah palsu atau memalsukan ijazah, bahkan dia mulai panik tuh. Jadi kepanikan ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa isu ijazah ini akan mengguncang Republik, dan ini bukan sekedar Republik tetapi
Republik, tetapi sistem bernegara kita, juga sistem moral bangsa, juga sistem psikologi politik dari Presiden Prabowo. Ini sebetulnya satu kumpulan dari simptom yang akhirnya memuncak dan pecah sebagai tuntutan hukum. Nah, konyolnya tuntutan hukum itu menurut kalkulasi saya tidak akan ada deliknya tuh. Kan dari awal ini adalah riset akademis. Riset akademis itu bisa berakhir, bisa tidak. Seandainya pun Roy Suryo CS dimasukin penjara, ya risetnya tetap jalan. Itu konyolnya di situ tuh, karena ini adalah upaya untuk mencari atau membuktikan kecurigaan akademis bahwa ada seorang pejabat yang memalsukan ijazahnya. Karena itu diriset secara akademis, bukan lagi diriset secara forensik.